Selamat datang di Pengadilan Negeri Surakarta Konsel. Di tengah masyarakat, terutama para pencari keadilan, banyak terjadi permasalahan mengenai pemberitahuan relas panggilan sidang. Sehubungan dengan hal tersebut, tema kita kali ini dalam Pengadilan Negeri Konsel akan mengangkat tema penyampaian surat panggilan sidang atau relas melalui kelurahan. Adapun sebagai narasumber akan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Bapak Rianto SH.MH. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Ya, gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Baik, sehat. Ya. Yang pasti kita tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak. Ya. Iya Pak. Kembali ke tema kita kali ini Pak, mengenai penyampaian surat panggilan sidang atau relas melalui kelurahan. Itu dasar hukumnya apa? Begini ya Pak, untuk ini saya berbicara umum dulu bahwa hukum acara perdata ini di Indonesia ini diatur oleh hukum acara yang berlaku di Jawa dan Madura, dan juga ada yang hukum acara yang mengatur di luar Jawa dan Madura. Untuk undang-undang ataupun peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura diatur di dalam HIM. Kemudian hukum acara perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura adalah LPG. Nah, berkaitan dengan penyampaian surat panggilan sidang, ini diatur di dalam pasal 390 HIM, itu untuk Jawa dan Madura. Untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 718 RPG. Itu. Jadi penyampaian surat panggilan sidang melalui kelurahan itu dasar hukumnya tadi Pak, 390 HIM untuk Jawa dan Madura, dan 718 RPG untuk luar Jawa dan Madura. Jadi ada aturan hukumnya. Ada aturan. Terus gini Pak, pengertian mengenai panggilan itu apa menurut hukum acara perdata? Menurut ini saya baca dulu pasalnya ya. Di dalam pasal 390 HIM dikatakan setiap panggilan harus dijalankan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya, dan bila oknum ataupun orang tersebut tak diketemukan di sana, maka panggilan tersebut dilakukan kepada kepala desa atau kepala kelurahan yang pada gilirannya wajib untuk segera menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan. Namun mengenai hal ini tidak perlu harus dibuktikan secara hukum. Artinya di sini ada dua macam panggilan. Panggilan yang diketahui alamatnya dan panggilan yang tidak diketahui alamatnya. Kalau panggilan yang ditujukan kepada orang yang tidak diketahui alamatnya itu kan melalui panggilan umum, melalui wali kota atau kantor bupati atau kantor wali kota, panggilan umum. Nah itu Mbak. Tapi kalau di dalam gugatan itu diketahui alamatnya yang dituju tergugatnya, maka akan dijalankan kepada orang tersebut tergugat, gitu Mbak. Ke tempat alamat yang tertuang ataupun tersurat di dalam gugatan tersebut. Iya. Ini Pak, sekarang siapa yang berhak dan harus yang melaksanakan relas panggilan tersebut Pak? Yang berhak atau yang bertugas, yang diberikan tugas untuk melaksanakan panggilan tersebut adalah jurusita pengadilan negeri ataupun jurusita pengganti pengadilan negeri. Jurusita atau jurusita atas perintah panitera. Atas perintah panitera. Itu juga harus ada SK-nya Pak ya? Iya. Jadi tidak sembarangan ya Pak ya? Oh gini, tidak sembarangan karena jurusita itu pada permulaan dia akan melaksanakan tugas, dia terikat dengan sumpah jabatannya.
dia dilantik, disumpah menjadi jurusita atau jurusita pengganti. Jadi setiap tindakannya yang menyangkut tugas-tugas yang memanggil itu yang diperintahkan oleh panitera itu dia terikat dengan sumpah jabatan. Jadi dia tidak bisa main-main mengatakan, oh ini orang ini nggak ada, tidak bisa. Dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dan tanggung jawab itu ada di dalam sumpahnya itu. Ya gitu Pak. Jadi kita kembali gini Pak, tata cara penyampaian relasi panggilan kepada pihak yang diketahui alamatnya. Kalau seandainya tahu, kita langsung ke tempatnya. Seandainya tidak tahu, kita ke kelurahan Pak. Begini, bukan tidak tahu. Itu alamat yang dituliskan di dalam gugatan diketahui alamatnya. Tetapi orangnya tidak berada di tempat. Oh, tidak berada di tempat. Kalau tidak tahu tadi kan panggilan hukum. Oh iya. Nah, tidak diketahui. Ya, Tapi ini diketahui. Tetapi orang yang dituju, orang yang dipanggil saat itu tidak ada di tempat. Misalkan sedang pergi bekerja atau keluar kota atau kemana. Tetapi pada saat itu dia tidak ada di alamatnya. Berarti kelurahan apakah itu harus lewat RT, RW atau gimana Pak? Oh nggak perlu. Oh, tidak perlu ya Pak? Karena di dalam undang-undang ini tidak ada disebutkan harus melalui RT. Nah, jadi harusnya si jurusita membawa surat panggilan ini ke alamat yang bersangkutan. Kemudian tidak berjumpa dengan orangnya. Pastikan si jurusita juga bertanya pada di samping ini apa tetangga-tetangga. Iya, ataupun ada orang yang di dalam rumah itu sendiri tapi mengatakan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak berada di tempat. Oleh karena itu, si jurusita harus ke lurah atau ke kepala desa kalau dia desa, kalau dia kelurahan ke kelurahan. Itulah disampaikan untuk agar kelurahan atau lurah itu menyampaikan nanti orangnya kepada orangnya yang dituju itu ke alamat tersebut. Dan itu segera ya, itu harus ada segera Pak. Jadi tidak bisa dilama-lamakan gitu. Memang kalau kelurahan tidak menyampaikan relasi panggilan itu apa ada hukumnya atau bagaimana Pak? Ya gini. Seandainya tidak menyampaikan gitu Pak. Begini, relasi panggilan ini kan secara arti luas bukan hanya panggilan sidang. Dia juga masuk juga pemberitahuan putusan, pemberitahuan banding, penyerahan memori banding, memori kasasi, terus pemberitahuan untuk pemberitahuan untuk misal saksi itu Pak? Memori banding untuk memanggil saksi yang yang dikehendaki oleh para pihak yang dimintakan oleh pengadilan gitu, melalui pengadilan. Jadi itu semuanya kan menyangkut hak orang. Misalkan ada putusan, orang tergugat tersebut tidak hadir, yang menjadi para pihak ini nggak hadir, kan harus diberitahu putusan. Terus disampaikan oleh jurusita ke alamat yang bersangkutan, tetapi orangnya tidak ada. Kan jurusita harus menyampaikan pemberitahuan putusan itu ke kelurahan. Kalau ke kelurahan itu lama-lama menahan pemberitahuan putusan itu, maka di dalam putusan ini kan punya batas waktu untuk upaya hukum. Nah, kalau terlalu lama, misalkan putusan perdata 14 hari, si lurah menahan relas pemberitahuan putusan ini lewat dari 14 hari, itu perkara sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum, dan si pihak ini tidak bisa mengajukan upaya hukum, jadi merasa dirugikan. Kalau hal tersebut terjadi, maka para pihak yang dirugikan
bisa menuntut kepala desa berdasarkan perbuatan melawan hukum karena merasa dirugikan gitu. Karena si kepala desa ini tidak segera memberitahukan atau menyampaikan relas pemberitahuan putusan itu kepada yang bersangkutan. Jadi hak-hak dari pencari keadilan itu jadi merasa dirugikan. Iya, ya? merasa dirugikan. Oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat menuntut kepala desa itu atau kepala kelurahan itu dengan dasar perbuatan melawan hukum, gitu loh. Jadi ini untuk semua pemirsa ya Pak. Iya, ini kepala kelurahan itu ini semua harus menyampaikan relas panggilan maupun pemberitahuan ke pihak yang dipanggil. Karena ini perintah undang-undang, Pak. Nah, ini perintah undang-undang kepada kepala desa atau kepala kelurahan untuk menyampaikan relas panggilan ataupun pemberitahuan putusan atau pemberitahuan banding atau penyerahan memori banding ke yang bersangkutan. Sehingga kalau kepala desa atau kepala kelurahan dengan segera menyampaikan itu, maka pihak yang bersangkutan tidak dirugikan. Tetapi kalau berlama-lama atau tidak segera sehingga waktu untuk mengajukan upaya hukum habis, nah itu kan pihak yang bersangkutan dirugikan. Sehingga karena merasa dirugikan dapat menuntut kepala kelurahan atau kepala desa yang tidak menyampaikan panggilan atau pemberitahuan tersebut gitu. Ini Pak, ini yang terakhir ya Pak. Ya. Ini untuk penyampaian relas panggilan, tapi yang diketahui alamat ya Pak. Iya. Yang tidak diketahui alamat itu tata caranya bagaimana? Itu kalau tidak diketahui tempat tinggalnya, ya kan? Itu penyampaian panggilan atau relas pemberitahuan disampaikan kepada kepala pemerintahan melalui bupati atau wali kota yang membawai wilayah tempat tinggal kediaman para pihak. Terus kepala pemerintahan bupati atau wali kota memerintahkan agar panggilan relas tersebut diumumkan dengan jalan ditempel di papan pengumuman pengadilan, gitu. Jadi di wali kota di sana juga tertempel, Iya. di depan kantor sini juga tertempel pengumuman. Iya. Tapi setelah ditempel di pengadilan itu setelah ke wali kota dulu, Pak. Oh, wali kota Baru di sini ditempel, gitu. Di kantor pengadilan itu sendiri. Kalau dari bincang-bincang kita ini tadi ya Pak, Iya. kita dapat mengambil intisarinya, ternyata jika pihak kelurahan tidak menyampaikan relas panggilan kepada pihak yang dipanggil dan pihak itu merasa dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum. Iya. Begitu ya Pak? Pesannya ya Pak ya? Dapat melakukan gugatan baik karena merasa dirugikan. Gitu loh. Terima kasih Bapak bincang-bincangnya. Semoga nanti dapat berguna bagi kita semua. Dengan demikian berakhir sudah kita bincang-bincang kita dengan Bapak Prianto SH MH Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di Pengadilan Negeri Surakarta Unset. Jika Bapak Ibu masih membutuhkan informasi, silakan datang di Pengadilan Negeri Surakarta atau dengan WhatsApp kami Dorobei dengan nomor 0813 259991121 atau di WhatsApp PTSP angka 0878 2458 1311. Kami ucapkan selamat siang, sampai jumpa di Pengadilan Negeri Surakarta Unset dengan tema yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak.